Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bapak Firdaus, SIP MSOS sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Perkenalkan, nama saya Grace Elvira Martayuda dengan NIM S10522211061 dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester yaitu membuat video tentang yang kita ringkas pada bab 6. Baiklah, saya akan memulainya. Pada bab 6 yaitu ada implementasi kebijakan. Nah, apa yang dimaksud implementasi kebijakan? Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan sering tidak jarang bermuatan politis, karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Dan ada pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan secara sederhana, yakni yang pertama pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk berkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Baik, selanjutnya ada faktor penentu pelaksanaan suatu kebijakan publik. Semua kebijakan publik yang dimaksud untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka memakai cara yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif secara ekstrim dan hasilnya bakal nol. Dan ada faktor penentu pelaksanaan kebijakan. Yang pertama yaitu respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. Ketika logika ini berjalan dengan baik, logikanya ada sistem sosial yang menggerakkan seluruh warga untuk menghormati, memberikan respek pada otoritas orang tua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh politisi. Saya lanjut yang kedua, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Karena bermain di ranah kesadaran, artinya pemerintah harus mampu merubah mindset warga dengan cara bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan mindset yang hendak dibentuk oleh aparatur itu sendiri. Lanjut, yang ketiga yaitu adanya sanksi hukum. Hal ini terjadi karena orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut di Indonesia tidak dianggap sebagai orang-orang yang melanggar hukum, sehingga pemenuhan kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, adanya kepentingan publik. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat politik yang berwenang, serta melakukan prosedur yang telah tersedia. Yang kelima, adanya kepentingan pribadi. Dengan jelas, sebagian warga ini memperoleh keuntungan dengan terbukanya jalur distribusi bagi hasil-hasil kebun yang diproduksi mereka, sehingga tanpa diminta pun mereka bersedia membantu proyek pemerintah demi keuntungan yang akan diperolehnya melalui pembangunan jalan trans kota tersebut. Yang keenam yaitu ada masalah waktu. Sebagai suatu contoh kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak atau BBM bahkan sampai dengan 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh pemerintah SBY pada tahun 2005. Pada awalnya kebijakan pencabutan subsidi BBM banyak menimbulkan gerakan demonstrasi mahasiswa, ibu-ibu, tukang ojek, supir angkutan, dan lain-lain yang menolak kebijakan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, kebijakan yang tidak populer itu diterima oleh seluruh warga. Dan ada faktor-faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada. Yang kedua, tidak adanya kepastian hukum. Yang ketiga, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, yaitu adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Baiklah, sekian dari video saya.
apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.